sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana? Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta diwakili sebagai wakil PPKI serta mendiskusikan untuk keputusan Jepang. Halo, selamat pagi. Apakah saya bisa bersama dengan kamu? Bisa, tunggu sebentar. Silakan masuk. Pak, di luar ada tamu. Suruh dia masuk. Bapak, saya akan masuk. Bung Karno ada di dalam. Maaf, sebelumnya Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Apakah kita bisa membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia di Dalat, Vietnam? Baik, kami akan berangkat. Terima kasih. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Jadi kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita. Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Terima kasih. Jadi, kapan dan di mana kita akan bicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok di rumah saya. Baik, kalau begitu sampai ketemu besok. Di hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan lain-lain bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membentuk. Tugas PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Jadi, kapan pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami bisa menggantikannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah kerajaan? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia meliputi. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan lain-lain pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan lain-lain melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, dan Rajiman kembali diundang ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Baik golongan tua ataupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syair sebagai juru bicara. Bukan, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih harus membahas dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha
bangsa lain. Bukan begitu, kita masih langsung memisahkan antara PPKI karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan. Demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syair untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami adalah agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudah saya katakan, kemerdekaan Indonesia masih harus dibahas dalam sidang PPKI. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak kan tetap PPKI. Tidak mungkin Bapak mengambil keputusan tapi memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana golongan muda dan Mr. Ahmad Subarjo golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, bagaimana kepada saya dulu? Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana sudah terjadi perdebatan tersebut. Mari Pak. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang jenderal Jepang? Tenang Pak, silakan masuk semua. Selama Anda berada di rumah saya akan menjamin keselamatan Anda sekalian. Baiklah, di ruangan mana yang kami gunakan untuk merumuskannya? Silakan Anda bisa berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana dokter dua menit harus berjuang? Kami bangsa Indonesia tidak ingin menyatakan kemerdekaan. Itu perjuangan. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh orang yang ada di ruangan ini? Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, ide kamu bagus. Bagaimana jika naskah ini diikuti oleh saya, tetapi harus ada beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diberi dengan atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 1908-45 diganti menjadi hari 17 bulan Agustus tahun 45 dan juga Tempo menjadi Tempo. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendradiningrat, dan S. Suhud. Pak, ya, kita masuk sama dana putih itu. Nah, terkait dengan Ya, saya sudah tahu itu. Maka dari itu, saya telah meminta istri saya untuk mencairkan. Ini benderanya sudah saya jadikan. Baik, terima kasih Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendradiningrat yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya.
Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.